Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi bersama pelajaran IPS. Ya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai masyarakat Indonesia pada masa Hindu Buddha. Ya, sebelum kita mulai, salawat dan salam kita curahkan kepada kasih kita Nabi Muhammad SAW, dan tak lupa kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Ya, kita langsung aja ke pembahasan masyarakat Indonesia pada masa Hindu Buddha. Oke, ditinjau dari aspek geografis. Letak geografis di Indonesia yang sangat strategis sebagai jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan menyebabkan pengaruh budaya asing mudah masuk ke Indonesia. Jadi Indonesia sudah mulai dari zaman dahulu jadi pusat perdagangan. Ada beberapa teori yang diajukan para ahli mengenai masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Apa aja kita lihat. Yang pertama, ada teori Brahma. Yang kedua, teori Ksatria. Yang ketiga, teori Waisya. Yang keempat, teori Sudra. Yang keempat, teori arus balik. Ya, kita bahas satu per satu. Teori Brahma. Teori yang dikemukakan oleh J.C. Vander, kepala suku di Indonesia tertarik untuk belajar agama Hindu-Buddha. Mereka kemudian mengundang Brahma dari India untuk mengajari mereka agama Hindu sekaligus melegitimasi kekuasaan mereka. Intinya untuk menambah kekuasaan mereka agar setara dengan raja-raja di India. Para Brahmana ini diangkat menjadi penasihat kepala suku. Berdasarkan teori ini, penyebaran agama Hindu dimulai dari lingkungan istana menyebar ke masyarakat kecil. Tetapi teori ini diragukan karena para pendeta Hindu pantang menyeberangi lautan. Teori ini dibantahkan. Yang kedua, teori Ksatria. Menurut teori ini, di India sering terjadi peperangan antar golongan. Prajurit-prajurit yang kalah dalam peperangan kemudian meninggalkan India. Di antara mereka diperkirakan ada yang sampai ke Indonesia dan mendirikan koloni-koloni baru. Teori ini juga dipatahkan. Teori ini dikemukakan oleh F.D. Van Bos dinilai memiliki kelemahan karena tidak ditemukan bukti-bukti tertulis bahwa pernah terjadi kolonisasi oleh para ksatria India. Teori ini juga dibantahkan. Yang ketiga, teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.G. Krom. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang India yang berasal dari kasta Waisya. Para pedagang ini kemudian bermukim bahkan menikah dengan orang-orang Indonesia. Melalui interaksi tersebut, mereka menyebarkan dan memperkenalkan agama dan kebudayaan mereka. Tetapi teori ini juga dipatahkan karena para pedagang berperan aktif dalam penyebar agama dan kebudayaan Hindu, maka harusnya pusat kebudayaan semestinya berada di wilayah perdagangan seperti pelabuhan atau pusat kota. Tetapi pada kenyataannya kebudayaan Hindu banyak terdapat di pedalaman. Berarti teori ini dipatahkan. Ketiga, teori Sudra. Teori ini kaum Sudra meninggalkan India dan menetap di Indonesia. Mereka kemudian menyebarkan pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Teori ini tidak ada atau belum ditemukan kelemahannya. Yang ketiga, teori arus balik. Para ahli mengajukan pendapat bahwa masyarakat Indonesia mempunyai peran aktif dalam penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia. Bangsa Indonesia mengenal budaya Hindu-Buddha karena melakukan perdagangan di India dan berhubungan dengan kaum Brahmana di sana. Ketika kembali, mereka membawa pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Itulah beberapa teori mengenai penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang ketiga, kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Seiring pesatnya pengaruh Hindu-Buddha, kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha muncul di sekitar daerah pelabuhan atau sungai. Kerajaan tersebut antara lain Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Mataram,
Sriwijaya, Kediri, Majapahit, dan ada beberapa lagi. Oke, kita bahas satu persatu. Kerajaan Kutai, nama kerajaannya Kutai, Kutai Martadiputra, merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Letaknya di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Berdiri sekitar abad keempat, pusat pemerintahan tepat di hulu Sungai Mahakam. Puncak keemasan di bawah kepemimpinan Mula Warman. Wilayah kekuasaan meliputi hampir seluruh Kalimantan Timur. Kerajaan Tarumanegara. Nama kerajaan Tarumanegara letaknya di lembah Sungai Citarum, Bogor, Jawa Barat. Berdiri sekitar abad kelima. Masa keemasan di bawah kepemimpinan Punawarman. Kalau tadi Mula Warman, sekarang Purnawarman. Wilayah kekuasaan meliputi hampir seluruh Jawa Barat yang membentang dari Banten, Jakarta, Bogor sampai ke Cirebon. Yang selanjutnya kerajaan Mataram kuno. Ingat, Mataram ada dua, Mataram kuno dan Mataram sudah Islam masuk. Itu kita bahas secara terpisah. Nama kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang. Letaknya di sekitar Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Berdiri sekitar abad ke-8. Pusat kerajaan banyak dialiri sungai, yaitu Sungai Progo, Sungai Bengawoto, Sungai Bengawan Solo, dan dilingkari oleh beberapa pegunungan. Yang paling terkenal adalah Pegunungan Merapi. Pemerintahan setelah Raja Pangkaran meninggal, kerajaan terpecah menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Masa keemasan Raja Rangkai Pikatan, kerajaan bersatu kembali. Wilayah kekuasaan meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi sempat pecah dan bisa Oke, selanjutnya Kerajaan Sriwijaya. Nama kerajaannya Sriwijaya atau bisa disebut kerajaan, mohon maaf, bukan, ini maksudnya Kerajaan Bahari. Ya, Sriwijaya atau Kerajaan Bahari, yaitu kerajaan yang sangat terkenal dengan kelautannya. Letaknya di Pulau Sumatera. Berdiri sekitar abad ke-7, pusat pemerintahan berada di Muara Takus, Riau. Kemudian dipindahkan ke Sungai Musi setelah berhasil menguasai wilayah Palembang. Masa keemasan Raja Daputra Hyang mampu membuat kerajaan tersebut melebarkan sayapnya hingga ke Jambi. Jadi awalnya kerajaannya kecil, karena Raja Daputra Hyang ini akhirnya bisa melebarkan kekuasaannya. Wilayah kekuasaan sangat luas, meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, pesisir Kalimantan. Kebayang dari Kamboja, Thailand, Sumatera, Semenanjung Malaya, sampai ke pesisir Kalimantan. Sangat luas sekali kerajaan Sriwijaya. Oke, kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri dari pembagian Kerajaan Mataram kuno. Jadi setelah runtuh Mataram kuno, maka terbentuk kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Sejarah: pada tahun 1041 Masehi, Erlangga, raja terakhir Mataram kuno, membagi dua kerajaan. Jadi Mataram kunonya dibagi dua, yaitu Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala. Terjadi perang saudara antara dua kerajaan tersebut. Jenggala, pihak yang memenangkan pertempuran, menyatukan kembali ke wilayah Jenggala, dan Panjalu menjadi Kerajaan Kediri. Intinya perang saudara, karena Panjalu kalah, akhirnya dia menjadi Kerajaan Kediri dengan kekuasaan yang lebih kecil. Selanjutnya Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari, nama kerajaan bernama adalah Kerajaan Tuampel yang beribu kota di Kutoraja. Letak diperkirakan di daerah Singasari, Malang, Jawa Timur. Berdiri tahun 1222 Masehi. Didirikan oleh Ken Arok. Masa keemasan Raja Kartanegara yang sekaligus menjadi raja terbesar dalam sejarah kerajaan. Beliau mengirim pasukan ekspansi Pamalayu untuk membuat
sebagai benteng pertahanan. Kemudian pada tahun 1284 beliau juga mengadakan ekspansi untuk menaklukkan Bali. Intinya kerajaan Singasari ini sangat haus akan kekuasaan, akhirnya ekspansi sana, ekspansi sini, dan kehancurannya pun itu karena terlalu banyak ekspansi dan akhirnya terjadi kehancuran di negara tersebut. Selanjutnya, Kerajaan Pajajaran Sunda. Nama Kerajaan Pajajaran. Pusat pemerintahan di Pakuan atau Pakuan pada masa pemerintahan Maharaja Jayabupati. Namun pada masa Raja Hyang Niskala Wisnu pindah ke Kawali dengan istana bernama Surawisesa. Lokasi Pakuan Pajajaran berada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Berdiri abad ke-7 hingga abad ke-6. Bisa dikatakan panjang juga usianya, kuat jadi 1 abad. Wilayah kekuasaan, wilayah barat Pulau Jawa meliputi dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, bahkan sebagian Jawa Tengah sekarang, dan bahkan menguasai wilayah bagian selatan Pulau Sumatera dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah sekarang sampai ke pesisir Sumatera. Sangat luas sekali. Kerajaan Majapahit. Nama kerajaannya Majapahit, letaknya berada di daerah Trowulan sekitar 10 km barat daya kota Mojokerto, Jawa Timur. Berdiri dari tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Latar belakang bermula dari sebidang tanah di hutan tarik yang merupakan tanah hadiah Raja Jayakatwang, Raja Kerajaan Singosari, atas ketersediaan Raden Wijaya tunduk pada kekuasaannya. Tetapi ada Raden Wijaya menyerang Jayakatwang dan mendirikan kerajaan baru bernama Majapahit. Jadi zaman dulu itu kerajaan antar kerajaan saling serang satu sama lain untuk melebarkan kekuasaannya. Oke. Pembelajaran hari ini cukup sampai sekian, dan Ustaz nanti buatkan lagi pembelajaran untuk mengejar materi karena masih banyak. Ustaz tutup, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.